Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Malam ini kita bicara soal menteri, siapa saja calon menteri, dan masih bersama kita Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala. Pak JK, banyak yang sudah menunggu Pak, kapan persisnya akan diumumkan Kabinet Jokowi JK? Iya, seperti saya katakan tadi, kan harus kita rampungkan bukan hanya nama, tapi keseimbangan dan harmoninya, tetap mengecek keahliannya dan backgroundnya. Tentu dibutuhkan 1-2 hari lagi lah, sehingga akan lebih mantap, karena ini kan untuk bekerja 5 tahun ke depan kan. 1-2 hari artinya Kamis atau Jumat Pak? Saya kira minggu ini. Masih dalam minggu ini? Tunggu aja lah Pak. Iyalah, itu sudah tidak sabar ingin tahu Pak. Kalau begitu Pak JK, kalau waktunya pun masih rahasia. Minimal yang malam ini ada di Mata Najwa Pak. Ada Mas Romi, Mas Yudi, Mbak Eva, 3 politisi. Namanya masuk tidak Pak? Masuk Pak. Semuanya dalam pertimbangan. Semuanya dalam pertimbangan. Kalau orangnya Pak Yusuf Kala yang masuk siapa Pak? Hah? Orangnya Pak JK yang masuk siapa? Aku orangnya Pak JK. Semuanya ngaku orangnya Pak JK nih Pak. Pada waktunya. Namanya sebuah presiden dan wakil presiden kan akhirnya seluruh rakyat Indonesia kan orang kita semua kan sama. Pak JK, kalau begitu soal P3. Ada ketua umumnya di studio Mata Najwa. Apakah P3 resmi dipertimbangkan nama-namanya karena sudah mengatakan bergabung dalam koalisi Jokowi JK? Iya, karena P3 mengajukan tentu sebelum tanggal 20 kemarin, jadi pastilah menjadi pertimbangan kita. Dapat berapa kursi Pak jatahnya P3? Wah, lagi dihitung. Lagi dihitung. Pak JK, apakah jika Anda membandingkan Pak dengan 10 tahun yang lalu pada saat proses pembentukan kabinet, dinamikanya tampaknya berbeda ya Pak? Apa faktor utama yang membuat kali ini tampaknya, setidaknya dari luar, tampaknya sangat berhati-hati Jokowi JK? Sama, 2004 itu juga sama. Itu 2004 setengah jam sebelum pengumuman juga masih ganti, karena ada yang tidak cocok begitu. 1,5 jam sebelum diumumkan, sehingga diumumkan kan jam 11 malam, setengah 11 baru rampung. Jadi sama aja. Sampai detik-detik terakhir masih bisa berubah. Perlu dicek satu persatu. Sampai detik-detik terakhir. Oh iya, karena siapa tahu ada informasi yang datang belakangan bahwa ini lebih baik daripada ini atau gimana, itu memang atau tidak cocok, atau kemudian dapat laporan dari berbagai pihak. Tentu kita harus sesuaikan dengan itu. Pak JK, kalau nama-nama yang diajukan oleh partai politik, apakah itu banyak yang Anda tawar, Anda dan Pak Jokowi tawar, atau menerima menelan bulat-bulat apapun atau siapapun nama yang diajukan oleh partai-partai pendukung, Pak? Secara resmi, caranya adalah katakanlah suatu partai yang pantas mendapat kursi 3, kita minta double, calonnya 6. Jadi kita yang mengatur di mana cocoknya, yang tadi itu 3 orang, kalau 2 kita minta 4, supaya kita menyesuaikan apa itu kementerian yang sesuai. Oke, jadi selalu 2 kali lipat dari jumlah yang akan ditempatkan. Portofolionya pun yang menentukan, bukan dari partai tapi dari Pak Jokowi dan Pak JK ya? Oh bukan, nanti semuanya ingin jadi Menteri SDM, bagaimana caranya? Nah, itu yang paling favorit ya Pak, SDM? semua contohnya. Kalau Menteri Keuangan semua gimana? Atau yang CDSM atau BUMN semuanya. Jadi portofolio itu semuanya tergantung keputusan dari Jokowi JK, tetapi nama-namanya yang kemudian diserahkan ke partai politik. Baik, saya ingin kasih kesempatan Mas Romi, Anda mau bicara dengan Pak JK, atau Mas Yudi, Anda sudah sering bertemu jadi tidak usah Mas Yudi. Dari P3 saja. Ya, terakhir ketemu dengan Pak JK hari Minggu juga, sebenarnya sudah hampir tiap hari kita ketemu sama Pak JK. Pak JK, selamat malam Pak JK.
Pak JK, Ya, saya kira kami tentu mendoakan agar Pak Jokowi dan Pak JK dapat segera mengambil keputusan terhadap susunan kabinet yang ada, agar memang yang ditunggu oleh rakyat kita adalah kabinet kerja yang segera bertindak dalam sekian hari setelah pelantikan. Tentu dari P3 memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proses-proses politik yang berkembang, tanpa harus mengganggu hak prerogatif Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu kita ikuti Pak JK secara seksama. Mas, boleh dibuka tidak nama-nama yang diajukan oleh P3? Ya, pada prinsipnya yang disampaikan oleh P3 sesuai dengan kompetensi yang diminta oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dan sampai saat ini memang kita belum menerima kompetensi apa yang dimintakan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak JK bahwa memang proses yang mengiringi pemilihan ini kan interaktif. Artinya kita tidak bisa kemudian kita menyodorkan nama, kemudian ternyata tidak cocok kompetensi atau portofolio yang diberikan begitu. Karena itu portofolio apa yang diberikan, maka kemudian akan kita sediakan kader-kader terbaik yang kita miliki. Oh, jadi sampai sekarang belum nih? Sampai sekarang belum ada portofolio apa yang disampaikan. Gitu. Jangan-jangan nggak masuk ya Pak P3? Kok sampai sekarang belum Pak JK? Ya tentu entera juga sebabnya karena Robi ini telah masukkan nama, Gimana, jadi Pak? terpaksa telat gitu kan semuanya. Gimana Pak JK? Masih harus menunggu? Iya, karena P3 ini ketuanya Romi telat kongresnya, jadi telat juga, akhirnya semua telat gara-gara itu. Ya. Baik. Mas Toto, saya minta Anda untuk juga menyampaikan sesuatu ke Pak JK. Apa ya, saya yakin Pak JK mukanya udah mumet juga gitu soalnya sebenarnya. Tapi begini Pak JK, mungkin kita tahu ada budaya baru, ada terobosan ketika ada transparansi dilempar ke KPK dan PPATK. Ada kepercayaan publik yang lebih besar lah, walaupun harus berkorban dengan waktu yang lebih lama. Yang sering dipertanyakan apakah transparansi ini hanya berhenti pada level pemilihan, atau misalnya orang sering mengatakan kalau dulu ya UKP 4 katanya kerjanya memberikan raport. Tetapi kemudian raportnya cuma dipegang oleh Pak Presiden saja. Nah, saya pikir kalau memang ada budaya transparansi yang akan menjadi sebuah terobosan baru buat pemerintahan Jokowi JK, pertanyaan saya apakah itu akan kemudian dibuka? Saya tidak tahu seperti anak-anak SD SMA begitu misalnya per semester kah, sehingga kemudian masyarakat akan bisa memantau, tetapi dengan indikator yang jelas, bukan dengan subjektivitas. Pak JK, bagaimana setelah ini, setelah nama-nama ditentukan, yang penting kan kemudian bagaimana kerja. Sistem kerja sekaligus juga sistem penilaian akan seperti apa, Pak? Ya, begini, tentu penilaian yang paling penting kan hasilnya ya, dicapai dan proses dan hasil. Kalau seperti sekolah, yang memberikan rapor kan kepala sekolah, bukan bagian administrasi sekolah. Jadi kalau P3K itu kan bagian administrasi, masa yang memberikan rapor? Yang memberikan rapor itu kepala sekolah. Jadi presiden yang menilai, bukan instansi di luar presiden. Jadi dalam bayangan Pak Yusuf Kalla nanti itu akan penilaian itu minimal bisa diketahui oleh publik atau tidak Pak JK? Atau itu memang betul-betul hanya menteri yang bersangkutan dan Jokowi JK yang tahu? Oh ya, tentu kan sangat mudah. Dilihat hasilnya, targetnya, schedule-nya dicapai tidak. Atau ada pertumbuhan yang bagus tidak. Itulah kan mudah rapornya di situ. Tapi tidak dinilai hanya sekedar administratif. Dan yang harus menilai itu atasan. Dalam hal ini Jokowi JK. Baik, Pak, saya masih mau coba tanya sekali. Mengikuti setiap hari. Nah, tidak bisa setiap hari, tapi akan ada secara berkala. Pak, karena saya masih penasaran, saya mau tanya walaupun berulang, dan saya berharap Bapak bisa menjawab. Jadi kapan Pak JK diumumkan menterinya, Pak? 1-2 hari. Nanti pasti Anda diundang, pasti ada diundang, pasti. Tunggu aja undangannya. Kita tunggu sama-sama, Pak. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih banyak Pak JK. Ya, kita akan break. Kita akan membahas masih dengan narasumber yang ada di studio. Tetaplah di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Jokowi pilih menteri. Yang jelas pemirsa, salah seorang yang duduk di meja Mata Najwa malam ini kemarin sudah dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana, Mas Yudi Krisnandi. Saya ingin tanya, ceritanya seperti apa Mas Yudi dipanggil ke istana? Dari awal dulu, yang menghubungi Anda siapa dan dibilangnya apa, sampai di dalam ngomong apa? Tolong buka-bukaan. Ketemu Pak Jokowi tidak diinterogasi, ketemu Najwa di fit and proper test. Mau tahu ceritanya. Yang telepon siapa Mas untuk datang? Pagi-pagi itu saya mau ngajar, mau ke kampus. Ditelepon oleh Mas Hasto, dihubungi. Mas Yudi, kalau bisa hari ini jangan jauh-jauh dari Jakarta. Enggak, saya bilang, saya paling jauh di Pasar Minggu. Di sekitar istana katanya. Barangkali sewaktu-waktu dipanggil oleh Pak Presiden. Ya, saya ikut kan. Saya menunggu di kantor DPP Partai Hanura, kan tidak jauh dari istana. Kira-kira pukul 1:04 ditelepon kembali oleh Mas Andi Wijayanto. Diminta untuk segera datang ke Istana Merdeka. Tidak dijelaskan maksudnya apa, hanya suruh datang begitu ya? Ya, dipanggil Bapak Presiden. Anda udah deg-degan tuh waktu itu? Enggak, biasa aja. Oh. Karena sudah tahu ya? Karena apakah memang karena nama Anda sudah resmi diajukan oleh Partai Hanura? Partai Hanura sudah menyampaikan nama-nama calon menteri kabinet yang diminta oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tanggal 11 September. Jadi yang pertama sudah cukup lama. Dan disampaikan langsung oleh Pak Wiranto kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Ada berapa nama yang diajukan waktu itu? Saya tidak tahu persis berapa ya, karena suratnya tertutup. Yang menyampaikan Pak Wiranto langsung, yang pasti mungkin lebih dari 5 nama ya. Lebih dari 5 nama. Tetapi sampai malam ini paling tidak baru Anda dari Partai Hanura yang dipanggil ke istana. Ya, dan yang bertemu Pak Jokowi. Yang bertemu Pak Jokowi. Dipanggil ya, baru saya. Kalau Ketua Umum Pak Wiranto ya sering bertemu Pak Jokowi. Oke. Apakah itu artinya Pak Wiranto juga masuk dalam calon menteri atau pembicaraan yang lain biasanya? Tanyanya ke Pak Jokowi. Kalau gitu saya tanya ke Anda, ketika ngomong dengan Pak Jokowi apa saja yang dibicarakan Mas? Waktu saya ketemu dengan Presiden, itu saya pikir beliau akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang berkembang seputar spekulasi nama-nama calon menteri dan posisi di kabinetnya. Ternyata begitu masuk ke dalam, Pak Presiden dengan santai ngajak ngobrol. Bagaimana di Bandung, katanya. Bagaimana Jawa Barat, karena kebetulan saya kan berasal dari Jawa Barat, dari Bandung. Masih mundar-mandir ke sana, masih. Gimana kabarnya keluarga? Ditanya keluarga, ditanya jadi percakapan. Iya, ngobrol yang santai. Baru kemudian beliau masuk. Ini bagaimana ya mengenai pengembangan wilayah-wilayah kita. Beliau memiliki pandangan-pandangan bahwa masalah-masalah pembangunan itu katakanlah kekurangan ataupun ketimpangan tidak hanya di luar Jawa, tetapi di daerah-daerah yang dekat dari ibu kota pun masih banyak yang harus perlu diperhatikan. Lalu terlibatlah kami dalam pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan nasional. Beliau sangat concern kepada masalah-masalah pendidikan, masalah kesehatan, lalu kemudian kesejahteraan, masalah ketimpangan, dan banyak hal yang beliau sampaikan menjadi pandangan beliau. Jadi saya pada saat datang itu sudah siap membawa agenda. Sementara kalau membawa CV juga nggak? Enggak. Kan sudah duluan. Makanya dipanggil ya. Oke. Anda memaknainya pembicaraan itu mengarah ke portofolio, mengarah ke meminta Anda membantu di kabinet tentunya, dan ke portofolio tertentu tidak, Mas? Saya justru jadi bingung ya, dengan pembicaraan yang begitu spektrumnya sangat luas tersebut. Saya tidak tahu arahnya ke portofolio yang mana. Ya, karena beliau berbicara misalnya bagaimana masalah birokrasi. Bagaimana setiap birokrat di semua tingkatan itu bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik. Jadi akhirnya saya banyak mencatat pandangan-pandangan beliau. Lalu mengajak diskusi tentang demokrasi, tentang kampanye pemilu yang damai, tentang proses pelantikan yang cukup baik. Lalu masuk juga ke dalam masalah-masalah perencanaan-perencanaan pembangunan ke depan yang harus berbasis pada masyarakat. Jadi
Jadi, sangat luas. Jadi dan Anda juga tidak enak ya. Jadi saya menteri apa nih Pak? Anda juga tidak enak nanya gitu Mas. Kan Ya, saya to the point saja. Jadi menteri apa nih Pak? bukan hanya tidak enak, nggak berani lagi ini. Nggak berani ya. Oke, baik. Nanti saya minta tanggapan karena yang disebut-sebut calon menteri juga duduk di samping saya, Eva Kusuma Sundari. Setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa.